Hidup Jokowi! Selamat pagi teman-teman, jumpa lagi dengan saya DJ Anak Cinta. Kali ini saya berada di Bandara Adi Sumarmo. Kebetulan saya ditemani oleh Wakil Ketua DPD Gibran Jawa Tengah, yaitu Bapak Kolonel Eko. Nah, beliau ini punya cerita yang lumayan menarik tentang Bapak Jokowi. Sekaligus cerita ini sebenarnya untuk membantah temuan dari Roy Panci dan spiritualitil ya bahwa Bapak Jokowi ijazahnya palsu. Jadi Bapak Kolonel Eko ini akan bercerita dulu ya, ada sebuah cerita yang menarik teman-teman ya. Kita dengarkan dulu. Gimana Pak Eko? Pengalaman katanya pernah mengundang Bapak Jokowi sebagai narasumber di Lemhanas. Silakan diceritakan Pak. Betul itu. Jadi waktu beliau jadi wali kota Solo, ya kalau nggak keliru tahun 2009 kalau nggak 2010 itu. Karena di Solo itu beliaunya berhasil menjadi wali kota terbaik. Gitu loh. Jadi wali kota yang berhasil dalam arti berhasil membawa Solo ke dalam kemajuan. Maka beliaunya dipanggil. Ya, dipanggil dalam arti dipanggil begini, beliaunya kita undang untuk sebagai narasumber bagaimana keberhasilan beliaunya sebagai pimpinan di Solo itu, sebagai wali kota di Solo itu, karena berhasil dengan baik kan begitu, sebagai acuan, sehingga pada saat itu memang kita adakan narasumber waktu kita mengadakan FGD. FGD itu fokus group discussion, nah gitu. Jadi fokus keberhasilan. Nah ini memang dalam upaya mengimplementasikan keberhasilan. Jadi implementasi keberhasilan pemerintahan kota dalam rangka untuk menuju pembangunan nasional. Gitu, dalam rangka pembangunan nasional itu pernah itu tahun 2000 saya ingat. Dan alhamdulillah juga setelah berhasil nyatanya juga belinya langsung bisa jadi gubernur begitu loh. Begitu jadi gubernur nggak selang lama jadi presiden, ya itulah namanya berprestasi. Mungkin itu Ibu ya bisa saya sampaikan. Terima kasih. Menarik sekali ya teman-teman bahwa ternyata Bapak Jokowi itu ketika menjadi wali kota beliau berhasil menjadi wali kota terbaik sehingga pihak Lemhanas mengundang beliau untuk menjadi narasumber menceritakan kisi-kisi keberhasilan seorang wali kota untuk mengembangkan kota Solo. Nah, ini kan sekaligus membantah temuan dari spiritualitil itu dan si Roy Panji bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Seseorang dengan ijazah palsu artinya orang tersebut tidak pernah meraih pendidikan sehingga kredibilitasnya pasti meragukan. Tentu orang-orang yang memalsukan ijazah pasti tidak punya prestasi. Sementara Pak Jokowi prestasinya wali kota terbaik. Bahkan prestasi tersebut bisa mengantarkan beliau menjadi seorang gubernur Jakarta, kemudian naik lagi menjadi presiden bahkan 2 periode. Menurut Pak Eko, Pak Eko yakin nggak Pak Jokowi ijazahnya asli? Ya gimana nggak asli? Yang berkompeten, yang mempunyai apa itu istilahnya Pak, mengeluarkan ijazah Gajah Mada sendiri yang menyampaikan gimana? Itu yang istilahnya apa itu? Yang mempunyai apa ya? Hak kewenangan mengeluarkan gitu loh. Saya kan juga mohon maaf, saya kan juga dosen. Kebetulan sudah selesai ini kan saya sebagai wakil direktur di Poltekkes TNI AD Sucipto, sehingga saya tahu persis lah. Jadi apalagi Gajah Mada ya tidak akan mengeluarkan apa itu ijazah sembarangan. Jadi kalau nggak benar-benar asli beliaunya tidak akan. Dan
dan itu tidak bisa dimanipulasi. Dan mohon maaf ya, kebetulan saya juga alumni Gajah Mada. S2-nya saya di Gajah Mada. Itu, terima kasih. Jadi teman-teman sudah mendengarkan pernyataan dari seorang lulusan UGM juga ya. Jadi beliau ini Bapak Eko, selain beliau ini adalah seorang kolonel dari Angkatan Udara ya Pak, Betul. Angkatan Udara. Beliau juga seorang dosen di Poltekkes Yogyakarta, kemudian S2-nya di Gajah Mada. Artinya apa teman-teman? Bahwa isu yang memang disebarluaskan oleh kaum pembenci itu ya, itu memang benar-benar isu yang sangat provokatif, berbau fitnah, kebohongan sekaligus kebencian dari mereka-mereka yang memang ingin mendowngrade Bapak Jokowi. Gimana Pak? Ini Kagama. Oh ini Kagama. Ini Kagama. Kartu. Ya, Kagamanya Bapak Eko ketika kuliah di UGM sebagai anggota Kagama, gitu. Sebagai bukti. Jadi ini narasumber kita ini memang narasumber yang bisa dipercaya. Nanti saya akan membuat konten-konten dan mencari narasumber-narasumber yang bisa meyakinkan teman-teman semua bahwa apa yang disebarkan oleh Roy Panci dan spirituality itu adalah sebuah kebohongan yang sangat besar ya. Dan kita akan terus mencari bukti-bukti bahwa memang mereka ini adalah utusan Dajjal. Terima kasih Pak Eko atas keterangannya dan ini sangat membantu sekali. Terima kasih karena beliaunya adalah putra terbaik bangsa Indonesia dan membawa nama besar bangsa Indonesia. Karya-karyanya justru membawa kita ke kancah dunia. Terima kasih. Kita teriak Pak bareng-bareng, hidup Jokowi. 1, 2, 3. Hidup Jokowi. Terima kasih. Kota Solo yang bersih, nyaman, dan toleran. Dulu sebelum Solo dipimpin oleh Bapak Jokowi, Solo terkenal dengan kota yang sangat intoleran. Densus 88 seringkali menangkap teroris-teroris yang berada di Solo bersembunyi di rumah-rumah kecil, di kos-kosan, di kontrakan-kontrakan yang tersembunyi. Tetapi sejak Bapak Jokowi menjadi wali kota Solo, intoleran berhasil dikikis sedikit demi sedikit. Dan ketika Mas Gibran menjadi wali kota Solo, intoleran berhasil dihabiskan. Dan akhirnya Solo menjadi kota kelima yang paling toleran di Indonesia. Kita saksikan kota Solo saat ini selain sangat toleran, juga kebersihannya luar biasa. Hampir tidak kita temui sampah berceceran di jalan-jalan karena Mas Gibran ketika menjadi wali kota memberikan sebagian APBD-nya untuk membayar pekerja yang membersihkan jalan-jalan di Solo. Teman-teman bisa lihat, ini menuju ke arah Keraton Solo. Dan sepanjang video ini berjalan, hampir tidak ada sampah berserakan di jalan. Ini membuktikan bahwa pemerintahan Bapak Jokowi, kemudian dilanjutkan oleh Mas Gibran, berhasil meningkatkan kebersihan di kota Solo. Dan sampai saat ini kebersihan itu terus ditingkatkan oleh wali kota yang baru,
Mudah-mudahan kebersihan di Kota Solo ini bisa ditiru oleh kota-kota yang lain. Sebenarnya masalah sampah menjadi masalah yang utama khususnya bagi pemerintah daerah, tetapi jika pemerintah daerah serius untuk memperbaiki kebersihan di wilayahnya, maka tidak ada yang mustahil. Buktinya, Kota Solo menjadi kota yang sangat bersih.